Saya mengajak kita melihat Yeremia 29 ayat 11, saya bacakan saja. Ini tetap menjadi tema sentral, 4 kali kita membahas tentang pengharapan dalam perjuangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. 1 Tesalonika 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Ya, jadi berketopongkan pengharapan keselamatan. Ayub 17 ayat 15, ini menjadi study case kita nanti. Ayub berkata, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat adanya harapan bagiku? Dalam konteks Ayub 19 ayat 10 dia berkata bahwa harapannya seperti pohon yang dicabut sampai akarnya. Tidak punya lagi harapan, jikalau dahan itu dipotong, maka akar masih punya kehidupan, dia akan bisa bertunas. Ayub katakan, aku seperti pohon yang dicabut. Ini menjelaskan kepada kita, Ayub sudah memasuki masa-masa keputusasaan. Ketika dia menghadapi seluruh sakit penyakit, tekanan psikis, dan yang lain-lain. Kita masuk dalam pembahasan kita. Pernahkah alam mengecewakan kita? Dikala kita diizinkan masuk dalam lembah penderitaan atau bayang-bayang kematian. Secara nilai dari awal ketika kita proses masuk di dalam situasi seperti ini, pasti kita merasa Allah kok kejam. Kenapa aku harus kehilangan orang yang aku kasihi? Allah, engkau begitu kuat keadilanmu. Kenapa orang-orang di sekitarku harus mendapatkan hukuman daripada engkau? Tuhan, di mana kasih-Mu ketika hidupku dengan seluruh keluargaku menghadapi terus kesulitan pergumulan ini? Bisakah ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita? Dikala kita menghadapi lembah penderitaan, kita menghadapi bayang-bayang kematian, akhirnya kita pada puncaknya menyalahkan Tuhan. Jawabannya bisa. Maka ketika kita menyalahkan Tuhan, kita membenarkan diri. Nah, di dalam bagian ini kita melihat contoh Ayub. Ayub adalah kasus yang sangat spesial. Dia pribadi yang dipuji oleh Tuhan di hadapan daripada iblis. Tidak ada yang dipuji kesalehannya dilihat daripada tokoh-tokoh Alkitab di hadapan daripada iblis, kecuali daripada Ayub itu sendiri. Jadi di sini kita melihat ada satu drama di mana iblis mengatakan kekuatan kesalehan Ayub karena apa yang dimiliki di luar. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki kepopuleran, dia memiliki hikmat, dia memiliki kecerdikan dalam mengembangkan bisnis. Itulah yang membuat dia saleh. Tuhan bilang tidak. Tuhan melihat ada kekayaan di dalam Ayub yang tidak dilihat oleh iblis, yaitu apa? Imannya. Nah, di dalam bagian ini saudara, Tuhan mengizinkan iblis dalam pengertian fisiknya saja yang diganggu. Anak-anak yang belum kenal Tuhan, silakan engkau bisa bunuh dan lain-lain. Tapi untuk Ayub secara khusus, tidak mendapatkan izin untuk jiwanya diambil oleh setan. Nah, di dalam bagian ini kita melihat kasus Ayub nanti menarik kita bahas. Bagaimana jiwa daripada manusia yang sudah di dalam Tuhan dimiliki oleh Tuhan. Tapi apa yang bisa dibunuh oleh iblis untuk kita supaya goncang iman kita, nanti kita akan bahas. Dan mengapa Ayub menyalahkan Tuhan di balik malapetaka penderitaannya hadapi? Bertubi-tubi dikatakan anaknya meninggal 10. Setelah itu harta bendanya, rumahnya hancur. Istri tidak mendukung dia. Penyakit tiba untuk seluruh tubuhnya. Teman-teman 3 sahabatnya Bildad, Elifas, dan Jofar menyalahkan dia. Jadi penyakit Ayub adalah penyakit daripada fisik dihadapi. Penyakit psikis dihadapi. Penyakit yang paling kuat, dia melihat pada waktu pergumulan itu seperti tidak ada hari esok. Seperti tidak ada hari depannya menjamin. Kenapa? Miskin.
Apakah aku bisa pulih? Belum tentu. Apakah aku bisa keluarga dengan punya anak lagi? Belum tentu. Maka dalam situasi itulah kita melihat Ayub membenarkan diri. Dia merasa tangan Tuhan yang kuat yang memeras dia. Dan dia menyalahkan Tuhan di balik itu semua. Kenapa semua itu terjadi? Dan kenapa juga teman-teman Ayub, Bildad, Elifaz, dan Jofar menyalahkan Ayub dalam semua perkara itu? Apakah semua penderitaan pasti karena dosa? Apakah semua penderitaan karena kita salah dalam berteologi di hadapan Tuhan? Apakah semua penderitaan karena kita kurang saleh dan kurang benar dalam menjalankan akan kerohanian kita? Nanti kita bahas juga bagian ini lebih dalam lagi. Dan mengapa Rasul Paulus memakai istilah berketopong pengharapan keselamatan? Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 yang kita baca. Apa maksudnya? Dan adakah perbedaan dengan Efesus 6 ayat 18 sampai 18? Ada sesuatu yang berbeda, tetapi ada sesuatu yang maksudnya menarik untuk kita bahas bagian ini. Dan apa artinya pengharapan yang memperbarui? Kita selalu berpikir pengharapan adalah sesuatu yang kita raih secara materi. Kita berpikir pengharapan adalah sesuatu yang kita raih secara nilai daripada diri kita yang makin tambah nilai integritas atau status kita. Ternyata Alkitab mengungkapkan satu rahasia, lepas rahasia, ada pengharapan yang punya nilai pembaruan cara pandang kita. Cara iman kita bertumbuh, cara nilai kita mengeset hidup ini. Jadi pengharapan selalu berkaitan dengan semuanya ini, saudara. Nah, inilah keunikan pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita masuk dalam pembahasan kita. Benarkah Allah sebagai sumber malapetaka dan penderitaan yang Ayub hadapi? Di dalam bagian ini kita melihat Allah itu berdaulat. Tapi bukan berarti Allah itu sumber daripada penderitaan. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 dan 13 dikatakan, berbahagialah kita yang diizinkan Tuhan masuk dalam pencobaan. Dan dikatakan lagi, kenapa kita berbahagia? Karena kita bisa bertahan di dalam pencobaan itu. Dan setelah itu dikatakan, kalau kita bisa menang melawan pencobaan itu, maka kita diberikan mahkota kehidupan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena Allah sekali-sekali tidak pernah mencobai kita. Dan jangan kita berkata Allah sebagai sumber pencobaan dalam hidup kita. Karena Allah pun tidak bisa dicobai oleh yang si jahat itu. Berarti di sini kita bisa melihat, saudara, Allah mengizinkan kita dicobai. Tetapi Allah tahu sampai sejauh mana iman kita kuat menghadapi itu. Maka dikatakan berbahagialah kita yang bertahan. Kita punya endurance. Kita punya kekuatan iman. Jadi dalam bagian inilah, saudara, kesalahan daripada teman-teman Ayub seolah-olah menyalahkan di balik seluruh malapetaka dan penderitaan itu karena ada kesalahan dari kesalehannya daripada Ayub. Ada kesalahan daripada Ayub memberlakukan setiap pegawai-pegawainya. Ada kesalahan Ayub memberlakukan orang-orang yang minta pinjaman kepada dia. Ada kesalahan Ayub di dalam soal mendidik anak-anaknya. Oke, dalam mendidik anak itu benar salah total. Tapi apakah benar bahwa Ayub seorang yang fasik dalam menjalankan bisnis? Di dalam urusan dengan Tuhan dia beres. Urusan manusia dia berpikir patokannya uang. Apakah dia punya double standar seperti itu? Nah, di dalam bagian inilah, saudara, kita pun mungkin bisa terjebak dalam kasus yang dianalisa oleh teman-teman Ayub. Kita mengalami split, double standard. Di hadapan Tuhan kita selalu membawa sesuatu yang terbaik, berpikir yang semua terbaik untuk Tuhan. Ketika berhadapan dengan manusia kita berpikir yang terbaik untuk diri. Maka kita mengorbankan orang lain demi kekayaan kita, demi prestise kita. Tapi karena kita tahu Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha hadir. Maka kita tidak berani memainkan peran itu. Jadi seolah-olah kita ini double standar, saudara. Nah, di dalam bagian ini, saudara, apakah Ayub seperti itu? Dan ketika Elihu menegur daripada apa yang dikatakan oleh teman-teman Ayub,
Ternyata saudara, itu menjelaskan kepada kita, Ayub tidak melakukan satu kejahatan yang bersifat rohani. Ayub tidak melakukan satu kejahatan yang bersifat bisnis. Ayub tidak melakukan kejahatan yang bersifat orang munafik dalam diri dia. Jadi Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami ujian seperti itu adalah supaya mempertontonkan kepada semua kita yang akhirnya membaca tahu bahwa setiap kita dikasihi Tuhan, ketika engkau menghadapi pencobaan yang datang daripada iblis, imanmu dipegang oleh Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah bukan dia berdiam, membiarkan Ayub bertubi-tubi menghadapi malapetaka itu. Justru Tuhan sedang menopang iman daripada Ayub. Dan di dalam bagian itu kita melihat puncaknya Ayub mengalami kemenangan iman, didahului dengan pengenalan Tuhan yang benar dalam Ayub 42. Jadi dalam bagian itu saudara kita lihat, ini pun bisa memperbarui cara pandang untuk orang-orang timur pada saat itu, khususnya di Uz, bahwa Tuhan bukan sumber malapetaka. Jangan katakan segala sesuatu Tuhan adalah penyebab dari hal yang bersifat negatif. Tidak. Tuhan berdaulat. Tetapi di dalam dunia ini, hidup manusia dimiliki oleh dua macam. Dimiliki oleh setan atau dimiliki oleh Tuhan. Kalau engkau dimiliki oleh setan, jiwamu bisa sewaktu-waktu langsung diberhentikan, diambil oleh setan. Tapi kalau hidup kita dimiliki Tuhan, kita masuk dalam lembah-lembah penderitaan, bayang-bayang kematian pun, kalau kita tetap di dalam milik Tuhan, maka tidak ada kuasa manapun yang bisa merebut kita. Penderitaan tidak bisa menghancurkan daripada jiwa kita. Kesulitan tidak akan bisa mengambil pada iman kita. Nah, disinilah kita melihat, saudara, Tuhan bukan sumber malapetaka. Tuhan bukan sumber penderitaan setiap manusia. Dan jikalau ada orang menderita, diizinkan Tuhan yang berkaitan dengan kemuliaan Tuhan, itu pun nilainya adalah kedaulatan Tuhan. Jadi dalam hidup ini, saudara, kita harus tahu ada misteri Tuhan. Saya ulangi, di dalam hidup ini kita harus bisa melihat ada misteri Tuhan yang terkadang tidak bisa kita capai dengan logika kita. Siapa yang berpikir bahwa COVID-19 ini begitu sangat cepat mengalami mutasi, begitu sangat cepat dia punya nilai kekuatan daripada dirinya untuk bisa bertahan dalam hal-hal tertentu dalam tubuh manusia. Sehingga ada COVID model A, ada COVID model B. Dibagi lagi setiap A dan B ini, saudara. Asia berbeda, di dalam Eropa berbeda, Amerika berbeda. Eropa itu juga ada sesuatu yang berbeda lagi, saudara. Sampai ke Timur Tengah ada berbeda lagi. Jadi dalam bagian inilah, saudara, kita melihat selalu dalam hidup ini ada misteri Tuhan yang tidak bisa dicapai oleh logika manusia. Dalam mau pakai pendekatan empiris, mau pendekatan rasionalis, mau pakai pendekatan apapun juga, Tuhan kadang-kadang ingin memberitahu kepada kita, hai engkau manusia, rasiomu aku yang cipta, kepintaranmu aku yang beri, hikmatmu dalam bertahan dalam hidup aku yang kasih. Dalam menghadapi COVID ini, engkau baru tahu, sudah November sudah ada, dan sekarang kita lihat, saudara, belum vaksin ditemukan obat. Jadi Tuhan jikalau belum izinkan, rasio manusia tidak akan mencapai misteri Tuhan. Jadi dalam bagian inilah, saudara, tugas kita apa? Taat. Tugas kita apa? Menjalankan pengharapan kita yang selalu hidup di hadapan Tuhan. Jadi tugas Ayub, dia harus bertahan menghadapi kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Tetapi Ayub akhirnya harus terbongkar seluruh pengenalan dia tentang Tuhan di balik daripada penderitaan itu. Ketika Tuhan izinkan memakai Bildad, Elifas, dan Jofar untuk berdiskusi teologi. Bayangkan, saudara, berdiskusi teologi dalam keadaan Ayub yang sakit. Kita kalau mau diskusi teologi dalam keadaan apa? Sehat kan? Sehat berpikir, sehat secara fisik. Ini adalah program diskursus yang begitu sangat hebat kelasnya. Yaitu kelas apa? Kelas di mana Ayub harus punya penguasaan diri yang hebat,
untuk seluruh sakit penyakit, di mana kiri, kanan, bawah, atas, semua seperti bisul yang bernanah. Ke samping salah, ya, berdiri salah, duduk salah, tidur salah, tapi dia harus tetap konsentrasi di dalam pikiran dia, berdiskusi dengan teman-teman yang begitu sangat tajam, berbicara tentang teologi, yaitu tentang apa? Tentang kemahakuasaan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kedaulatan Tuhan. Jadi dalam bagian ini saudara, kita lihat kesalahan daripada Bildad, Elifas, dan Zofar. Menekan Ayub dalam situasi yang sulit. Ini menjadi satu etika kalau kita mengunjungi orang sakit, jangan banyak ngomong. Tugas kita adalah memberikan empati, bukan memberikan satu penghakiman. Yang paling baik adalah Elihu. Dia berdiam, berhikmat, mengkaji, mempelajari semua konsep-konsep Ayub, Bildad, Elifas, dan Zofar. Sehingga pada waktu dia mulai berbicara, semuanya tepat di dalam nilai analisa dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Yang kedua kita lihat, iblislah sebagai sumber pencobaan. Tetapi iblis tidak memiliki kuasa untuk hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini dikatakan jelas oleh Tuhan, silakan engkau cobai daripada hambaku Ayub yang saleh itu. Tapi engkau tidak berkuasa untuk jiwanya. Dalam bagian ini saudara kita lihat, hidup ini Tuhan berkuasa. Maka pada waktu kita diberikan kebebasan, iblis diberikan kebebasan. Tuhan membuat satu batasan. Nah disinilah saudara kita bersyukur sekali bahwa Tuhan sebagai gembala agung kita. Seperti dikatakan dalam Mazmur 23. Ketika kita berjalan pun dalam bayang-bayang maut atau kematian, tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk bagaimana memimpin menggandeng kita. Dan pimpinan pemeliharaan Tuhan selalu menyiapkan makanan di depan musuh-musuh kita. Apa artinya? Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik kepada kita dikala kita ada kesulitan. Tapi problemnya kadang-kadang yang menurut kita terbaik, kesulitan itu langsung hilang. Yang terbaik menurut kita adalah COVID langsung hilang. Yang terbaik bagi kita, kita semua mengalami pemulihan. Maka ketika ada hamba Tuhan yang memakai kuasa Tuhan menghardik daripada COVID, menghardik kemiskinan, menghardik kebangkrutan, tidak jadi, akhirnya dibilang pasca. Bilang itu pasca tidak jadi, Pentakosta, sekarang nggak ngomong lagi saudara. Kenapa? Karena sudah kehabisan bahan. Apa kurangnya Rasul Paulus dalam kerohanian? Apa kurangnya perjuangan dan pengorbanan Paulus dalam penginjilan pelayanan bagi Tuhan? Ternyata dia pun diizinkan Tuhan. Di dalam tubuhnya ada sakit penyakit karena ada iblis. Tetapi Tuhan bilang, cukuplah Paulus. Cukup. Dan Paulus akhirnya menemukan aspek nilai kecukupan itu dan dikatakan, justru dalam kelemahan tubuhku, aku melihat kekuatan Tuhan. Kenapa? Dia makin bersandar kepada Tuhan. Dan kalau kita mengatakan bahwa jalan keluar kita harus lepas daripada penderitaan dan kesulitan, kenapa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa murid-murid Tuhan juga hidup dalam perjuangan iman? Tidak kelimpahan harta, tidak kelimpahan apapun juga. Ini berarti saudara mengajarkan kepada kita, jangan dikaitkan antara kerohanian dengan lahiriah. Jangan dikaitkan dengan kerohanian, dengan kesuksesan, dengan keberhasilan secara materi, secara kepopuleran. Tidak ada. Dan kalau kita katakan matinya orang rohani, kalau bisa matinya itu terangkat. Matinya indah. Bagaimana dengan Tuhan Yesus matinya di kayu salib? Bagaimana dengan 11 murid rasul-rasul yang matinya semua adalah mati martir, dibunuh dengan cara tidak layak sampai digergaji, disalib kebalik. Jadi dalam bagian ini saudara, kadang-kadang kita berpikir secara duniawi dalam mengerti tentang rancangan Tuhan, itu adalah kesalahan yang fatal. Kita selalu mengkaitkan hal bersifat lahiriah yang bersifat sukses, itu dikaitkan dengan kerohanian sukses. Itu adalah sesuatu yang salah. Jadi dalam bagian inilah saudara, Tuhan mengizinkan iblis mencobai daripada Ayub. Karena iblis berpikir, Ayub saleh karena dia kaya. Ayub saleh karena dia sukses dalam bisnis.
Ayub saleh karena dia memiliki hikmat. Ayub saleh karena memiliki keluarga. Ayub saleh karena mendapatkan dukungan orang di sekitarnya. Tuhan mengatakan tidak. Ada kekayaan yang tidak dilihat oleh iblis. Ada mutual daripada Ayub yang tidak dilihat oleh iblis. Yaitu apa? Imannya. Jadi dalam bagian inilah surah, iblis pun bisa salah. Dalam apa? Berteologi dengan Tuhan. Iblis pun bisa salah dalam mengkaji setiap daripada kita. Karena dia tidak tahu rahasia pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa menopang setiap anak-anaknya. Jadi di dalam bagian ini, bagaimana cara iblis menjatuhkan iman Ayub? Anak sudah dibunuh. Sedihkah Ayub? Sedihkah istri Ayub? Pasti sedih. 7 laki-laki, 3 perempuan. Semua harus mati. Harta semua terhilang. Rumah hancur kena angin dan segala sesuatu. Tubuh yang kuat sehat harus mengalami sakit penyakit. Yang biasa tidur dalam bentuk apapun semuanya bisa. Sekarang tidur dalam bentuk apapun susah. Semuanya penuh dengan bisul yang bernanah. Dalam bagian itu ternyata Ayub tetap kuat. Siasat apa lagi mau dipakai oleh setan untuk menjatuhkan iman Ayub? Kekayaan sudah diambil. Kesehatan sudah diambil. Anak sebagai orang dipuji sudah diambil. Istri yang mendukung sudah dibuat goncang menyalahkan Ayub. Ketiga sahabat Ayub bukan menjadi sahabat yang baik, yang terus menyerang dia, menekan dia. Maka cara yang terakhir senjatanya, iblis menghancurkan pengharapan Ayub. Jadi apa yang tadi kita baca dalam Ayub 17 itu, Saudara? Ayub berkata, seolah-olah pengharapan dia sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa. Aku seperti pohon yang pengharapannya itu juga dihilangkan, yaitu aku pohon yang dicabut daripada akarnya. Ayub katakan, pohon masih punya pengharapan. Kalau dahannya itu dipotong, tapi akarnya masih hidup, maka akan bisa berpotensi mengeluarkan lagi dahan yang baru. Jadi aku lebih jelek daripada pohon yang dipotong, karena aku dicabut daripada akar-akarku. Jadi dalam bagian inilah, saudara, iblis tahu sekali cara menghancurkan anak-anak Tuhan, iman yang tergoncang menghadapi COVID-19 ini adalah dia menghancurkan pengharapan kita dalam Tuhan. Tetapi di lain pihak juga kita diajarkan jangan berharap kepada dunia, jangan mengharap kepada pemerintah, jangan mengharap kepada manusia. Berharaplah selalu dalam Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan pengharapan dalam Tuhan selalu punya nilai kebahagiaan. Dan kita lihat pada waktu Ayub mengalami pemulihan, kebahagiaan dia luar biasa. Dari istri yang sama, kembali punya anak 10. Harta semuanya bertambah. Tapi kebahagiaan dia yang luar biasa, dia bisa mengenal Tuhan dalam dimensi yang baru. Sehingga dia akhirnya, saya percaya, ini memperbarui cara iman, worldview, dan seluruh sikap dia dalam mengisi akan hidup yang mengandung keselamatan. Jadi di sini, saudara, kita pun harus percaya, iblis bisa menjatuhkan iman kita dengan cara dia menghancurkan pengharapan kita. Pengharapan adalah energi untuk kita meraih masa depan bersama dengan Tuhan. Itu jelas kata firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah kehilangan pengharapan, kita putus asa seperti Ayub, bagaimana dia mau menyongsong masa depan? Bagaimana dia punya perjuangan iman? Sulit. Jadi dalam bagian surah kita lihat ketika akhirnya Tuhan menampilkan Elihu, disitulah seperti sinar pengharapan yang baru keluar. Tuhan memakai anak muda supaya Ayub melihat Tuhan di dalam pemimpinan yang baru. Jangan melihat Tuhan dalam gaya kepemimpinan yang selalu menimbulkan penderitaan, tapi melihat Tuhan dalam pemimpinan yang baru.